recordnya sudah dimulai. Nah, ini ada yang masuk. Oke, sementara tidak ada lagi yang masuk, kan saya lanjutkan. Oke, kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu kembali malam hari ini secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya malam hari ini kita tatap muka di kelas. Tapi berhubung saya masih belum bisa ke kampus, masih belajar jalan, jadi kita online aja dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Bentar nih ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam hari ini kita bahas topiknya tentang mekatronika. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, slide berikutnya ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah ini, otomasi sistem, kemudian juga ada kontak perkuliahan. Nah, untuk seminar sepertinya belum bisa, jadi kakak kelas kalian Imam Sodikin kemarin nge-WA, dia bilang belum bisa untuk tahun ini, karena lagi banyak job kerjaan katanya. Oke, nanti saya cari lagi kembali, mudah-mudahan dapat pembicaranya. Oke, saya lanjutkan. Nah, malam hari ini kita akan bahas yaitu mekatronika, di mana mekatronika itu kalau secara pengertiannya secara sempit itu merupakan teknologi kendali numerik. Nah, secara umum di mana merupakan teknologi yang mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator ataupun penggerak untuk mencapai tujuan tertentu, di mana bisa memonitor kondisi gerak tersebut menggunakan sensor untuk mengadjust kembali dengan memasukkan informasi yang didapat ke dalam mikroprosesor. Jadi kemarin kita semester yang lalu di IoT kita belajar microcontroller. Nah, di atasnya itu ada namanya mikroprosesor. Nah, di mekatronika ini merupakan gabungan dari 3 disiplin ilmu, yaitu pertama ilmu mekanik, kedua ilmu elektronik, dan yang ketiga ilmu informatika. Nah, di mana di mekatronika ini bertujuan untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan juga memelihara sistem dengan tujuan untuk mengoptimasi suatu produk untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini bisa kelihatan ada gambar diagram sederhana di ilmu mekatronika, yaitu terdiri dari 2, ilmu fisika dan logika. Ilmu fisika sendiri yaitu berupa mekatronik atau berupa mekanika. Nah, semester awal dulu ketika kalian kuliah itu pernah belajar tentang fisika tentunya. Nah, kemudian di ilmu logikanya ini ada 2, yaitu belajar tentang elektronika dan juga informatika. Nah, irisannya dari mekanika dengan elektronika itu nantinya ada sensor dari elektronik dan aktuator dari mekanik. Sedangkan elektronika dan informatika irisannya ada controller atau berupa sistem kendali. Bisa microcontroller, microprosesor, dan sebagainya. Kemudian irisan dari informatika dan mekanika itu ada pemodelan. Itu bisa berupa pemodelan, metodologi, algoritma, dan sebagainya. Dan ketiga gabungan inilah nanti yang akan menghasilkan yang namanya mekatronik ataupun mekatronika. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah menjelaskan, monggo silakan ya. Kalau ada suaranya kurang jelas, tolong beritahu saya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini merupakan manfaat untuk penerapan mekatronika di kehidupan sehari-hari. Nah, di mana nantinya biasanya akan menggantikan pekerjaan manusia oleh mesin. Nah, salah satunya oleh robot atau lengan robot. Nah, disitulah nanti ada beberapa manfaat dengan tujuan yang pertama
meningkatkan fleksibilitas. Nah, di bagian meningkatkan fleksibilitas ini, nah kita tahu namanya manusia, nah pekerjaannya itu tidak bisa untuk multitasking dengan waktu 24 jam. Nah, sedangkan robot karena sudah diprogram, nah dia bisa memproses produksi yang beraneka ragam tipenya, nah dengan waktu 24 jam non-stop. Kemudian juga yang kedua bisa meningkatkan kehandalan atau reliability. Nah, kita tahu, nah namanya mesin itu tidak ada yang namanya capek ataupun dari perasaan bad mood atau good mood. Nah, berbeda dengan manusia, kadang mungkin sehat, bugar, tapi lama-kelamaan lemes, bahkan mungkin di step 3 sering ketiduran. Nah, dan yang ketiga bisa meningkatkan presisi dan kecepatan. Nah, di sinilah nantinya dengan menggunakan pengimplementasian dari mekatronika berupa kendali digital dan teknologi. Nah, ini bisa ditingkatkan presisi dan kecepatan menjadi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan penggunaan employee ataupun manusia. Ini manfaatnya. Nah, kemudian ada beberapa elemen mekatronika. Yang pertama, mekanisme mesin. Nah, karena mekatronika berarti dari awal mekanik. Nah, di sinilah nanti ada mekanisme mesin di mana merupakan objek kendali. Jadi objeknya bisa berupa robot dengan robot, generator, dan yang lainnya di mana berupa penggerak. Nah, contohnya ini ada mekanisme mesin penggerak piston. Jadi ada piston untuk naik, kemudian turun, naik, turun, bisa berbarengan ataupun tidak tergantung dari crankshaft yang berputar yang digerakkan oleh timing gear. Nah, ini berupa mekaniknya. Kemudian elemen berikutnya berupa sensor. Nah, sensor sendiri mungkin sejauh mana ketika untuk pembelajaran semester lalu khususnya di IoT, nah itu sudah dipelajari apa itu sensor, di mana sensor merupakan alat untuk mendeteksi ataupun mengukur di lingkungan sekitar. Nah, nanti untuk mengukur magnet, panas, sinar, ataupun tegangan dan arus, tergantung dari sensor yang digunakannya seperti apa. Nah, karena sensor biasanya itu terdiri dari transducer, di mana nantinya akan mengubah sinyal analog ke sinyal digital dan akan mengirimkan ke controllernya. Nah, disinilah nanti ada penguat ataupun pengolah sinyal. Nah, contohnya ini ada sensor effect Hall atau sensor magnet, di mana nantinya ketika ada arus yang mengalir ke sensor effect Hall, maka elektroda di dalamnya akan bergerak di dalam lapisan silikon untuk mendeteksi seberapa besar medan-medan magnet di sekitarnya. Nah, di sini di sensor effect Hall sendiri di dalamnya berupa rangkaian op-amp. Nah, ada transistor sebagai amplifier atau penguat untuk mendapatkan nilai medan magnetnya seberapa besar. Kemudian ada juga sensor ultrasonik. Nah, ini merupakan salah satu sensor untuk mendeteksi halangan, di mana ada dua, ya berupa transmit dan receive. Nah, biasa digunakan di mobil-mobil listrik. Nah, kemudian elemen berikutnya selain mekanisme mesin, sensor, dan juga ada controller. Nah, controller inilah nanti ataupun contohnya seperti microcontroller, microprocessor yang kemarin di semester lalu di IoT menggunakan ESP32 ataupun Arduino, di mana sebagai pengambil keputusan. Nah, apakah keadaan objek kendalinya sudah sesuai atau belum? Nah, nanti ini akan memproses nilai informasi yang didapatkan oleh si sensor yang akan nantinya diolah dan dikirimkan untuk penggerakan aktuator. Nah, ini contohnya ada diagram block controller. Nah, di mana nanti ada dapat inputan, controller nanti akan mengolah, kemudian nanti akan mengirimkan ke aktuator untuk penggerakan sesuai plan-nya. Nah, kalau belum, nanti ada feedback-nya berupa pembacaan dari si sensor
yang mana akan di-adjust kembali ke microcontrollernya. Nah, ini contohnya yang closed loop atau rangkaian tertutup. Nah, nanti minggu depan kita lanjut dengan control system, di mana nanti akan pembahasannya berupa closed loop atau rangkaian tutup dan open loop atau rangkaian terbuka. Nah, selanjutnya elemen setelah controller ada yang namanya sistem atau rangkaian penggerak. Nah, rangkaian penggerak ini nanti rangkaiannya akan mengubah dari digital to analog, di mana akan menerima sinyal dari controller, kemudian mengkonversikan menjadi energi yang akan menggerakkan aktuator. Nah, di sini ada contoh rangkaian motor penggerak untuk lift, di mana nanti ketika ada inputan dari sensor naik atau turun, nah ini akan switching relaynya untuk menggerakkan si motor maju dan mundur. Kalau naik maju, kalau turun dia mundur. Nah, simpel seperti itu. Kemudian setelah rangkaian penggerak baru nanti ada namanya aktuator. Nah, aktuator sendiri ini merupakan penggerak, di mana berupa objek yang akan mensuplai menjadi energi kerja. Nah, ini ada contohnya, yaitu berupa silinder solenoid, di mana konstruksinya berupa kerja tunggal, yaitu maju dan mundur. Default, dia akan posisi mundur atau di dalam. Ketika mendapatkan sinyal, maka dia akan maju atau dia akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang konfidensial elemennya, yaitu berupa sumber energi. Nah, tanpa ini tidak akan bisa berjalan, yaitu mekatronikanya. Baik itu mekanismenya ataupun apa sensor, controller, aktuator, rangkaian penggerak. Nah, ini biasanya sumber energi membutuhkan sumber daya listrik. Nah, baik itu AC ataupun DC. Ada juga sumber yang tidak menggunakan energi listrik dan menggunakan sumber daya alam. Contohnya di PLTA, yaitu menggerakkan turbin dengan menggunakan aliran deras air. Namun kalau misalkan alirannya tidak deras, juga turbinnya nggak bisa jalan, tidak bisa menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ada contoh untuk rangkaian untuk sumber energi menggunakan trafo step down, di mana trafo inputannya berupa AC, outputannya itu menghasilkan tegangan 0 sampai 12 volt. Kemudian dipilih tegangan yang akan mau digunakan dengan menggunakan rotary switch. Kemudian di rectifier atau dibuat penyarah menjadi DC dan outputannya bisa dari 3 sampai 12 volt. Nah, ini merupakan skema power supply untuk sumber energi yang akan diterapkan di elektronik atau di mekanik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sementara belum ada yang masuk. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini penerapan mekatronika di kehidupan sehari-hari, mulai dari yang rumah tangga, ada microwave, mesin cuci, kulkas, AC, dan masih banyak yang lain. Ada di bagian print berarti komputer, berupa mouse, keyboard, printer, dan sebagainya. Ada juga di bidang medis, lab atau laboratorium, ataupun di bidang robot, nah, sampai di bidang otomotif tentunya atau di industri, dan terakhir di bidang transformasi. Mulai dari penerbangan, pesawat, kemudian kereta api, dan kapal air. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, ini selanjutnya pengertian untuk yang mekatronika, di mana merupakan 3 bagian sub bidang ilmu, mulai dari ilmu mekanik, ilmu elektronik, dan ilmu informatika. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mekanik. Nah, mekanik dalam secara bahasa Latin berupa mechanicus atau bahasa Yunaninya mechanikos, yang berarti seseorang yang ahli di bidang mesin. Nah, di sini merupakan jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin.
Nah, biasanya arahnya ke Fakultas Teknik yaitu Teknik Mesin. Nah, di sini teknik informatika juga minimal tahu apa itu tentang mekanik, seperti apa, dan penjelasannya bagaimana. Nah, itu berawal dari dulu semester awal yaitu tentang ilmu fisika. Nah, di mekanika ini yaitu belajar dan mempelajari tentang gerak suatu benda. Nah, kalau saya kali masih ingat dulu saat fisika benda itu bisa bergerak di mana nantinya ada gaya yang bekerja. Nah, itu kinematika dan dinamika. Nah, di sini nanti bisa menghitung koordinat posisi, kecepatan, percepatan, momentum, dan sebagainya. Nah, di mekanik juga ini nanti akan mempelajari dari gerakan benda tersebut di mana ada cabangnya yaitu mekanik dan ada mekanik statik dan mekanik dinamik. Dan untuk yang mekanik dinamik ini dibagi menjadi dua yaitu kinematik dan kinetik. Nah, so far seperti itu. Dan kalau di pengaplikasiannya untuk mekanik di industri contohnya ada mesin bubut dan juga mesin press atau mesin milling atau ngebor seperti itu. Dan ilmu bidang yang kedua untuk mekatronika yaitu ilmu elektronik. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang komponen aktif dan komponen pasif. Nah, di mana elektronik ini ilmu yang mempelajari alat listrik ataupun arus tegangan, baik itu arus tinggi dan arus lemah. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, biasanya untuk sistem otomasi itu menggunakan arus lemah, tapi ada juga yang menggunakan arus tinggi, tapi hanya sedikit biasanya untuk contohnya di PLN untuk mengontrol tegangan tinggi atau beberapa kafe di gardu dengan menggunakan konsep PLC yaitu Power Line Carrier. Nah, di sini nanti elektronika biasanya akan mempelajari bagaimana cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel yang bermuatan listrik. Dan biasanya di bidang teknik, fakultas teknik yang mempelajarinya yaitu teknik elektro atau teknik instrumentasi seperti itu. Dan peralatan-peralatannya bisa disebut sebagai electronic device. Contohnya TV, laptop, kemudian handphone, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini dari segi PCB atau printed circuit board di dalam elektronika, contohnya untuk pembuatan sirkuit komputer dan juga tentang pemasangan mikroprosesor. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Yang terakhir ini di ilmu informatika. Nah, disinilah yang tempat kalian belajar, dipelajari biasanya di dalam teknik informatika yaitu tentang data dan informasi. Jadi ketika kalian ingin belajar informatika, kalian harus tahu mana data dan informasinya. Di mana biasanya untuk data akan dikolek atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diproses dan disimpan. Selanjutnya ditampilkan data tersebut berupa bentuk informasi, yaitu dari tabel, grafik, flowchart, dan sebagainya. Nah, itu secara umum informatika itu seperti itu. Dan biasanya dipelajari di Fakultas Teknik khususnya teknik komputer atau teknik informatika. Nah, untuk aspeknya sendiri, jadi tidak melulu harus berbasis tentang komputer saja atau sistem informasi. Sampai sekarang sudah lanjut ke arah untuk sistem otomasi khususnya ke arah IoT atau Industri 5.0, di mana akan berkolaborasi dengan jaringan. Ya, jadi nantinya akan membutuhkan untuk sistem otomasi berupa jaringan yang akan bisa dikontrol di mana saja, kapan saja. Nah, untuk informatika sendiri yang sekarang lagi viral, banyak penelitian yaitu berupa dari biomedis tentang kedokteran, bagaimana cara untuk mendeteksi suatu penyakit, kemudian mengobati penyakit tersebut, ataupun untuk memonitor tentang suatu bakteri, kuman, atau penyakit yang sedang terjadi atau berlangsung. Nah, disitulah nantinya banyak penemuan-penemuan baru untuk para peneliti khususnya tentang
penemuan untuk teknologi ke depan. Oke, jadi untuk malam hari ini pembahasan untuk mekatronika bagian pertama, di mana nanti sub diagram pembagiannya itu seperti ini. Di mana di dalam mekatronika ada 3 sub bagian, yaitu kontrol sistem, di mana kontrol sistem nanti minggu depan kita lanjutkan tentang kontrol open loop, close loop. Jadi untuk open loop sendiri rangkaian terbuka seperti apa, close loop untuk rangkaian tertutup seperti apa. Nah, contohnya seperti tadi yang untuk close loop. Kemudian juga ada automatic system. Nah, automatic system ini di mana nanti akan mempelajari yang namanya sinyal, yaitu ada berupa sinyal diskrit dan juga sinyal kontinu. Nah, dari dua hal ini tentang kontrol sistem dan automatic system, makanya akan terjadi atau terbentuk subbagian 3 yang terbaru, yaitu automatic control system. Nah, di sini lanjutannya biasanya untuk SCADA, contohnya sistem kontrol, supervisory control and data acquisition. Kemudian ada juga dari DCS, yaitu distributed control system, dan masih banyak yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti minggu depan kita lanjut di mekatronika bagian yang kedua. Oke, itu untuk pertemuan malam hari ini. Ini ada tugasnya. Tugas yang pertama buat resume atau rangkuman untuk pertemuan keempat ini di Word. Nah, bentar ada yang masuk. Nah, untuk tugas yang kedua ini perlu di disclaimer. Kalau misalkan untuk project automation-nya berupa RPA, berupa software, menggunakan UiPath, nah ini nggak usah. Tapi kalau selain itu, contohnya membuat IoT atau membuat mekanisme untuk project automation-nya, nah ini perlu dibuat desain model mekaniknya seperti apa. Oke, nah selesai. Silakan kalau ada mau ditanyakan, nah, bisa lewat di grup WA ataupun Japri ke saya, ada nomor handphone dan email saya di akhir slide. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jangan lupa untuk absensi di e-kampus. Kalau misalkan masuk, biasanya klik online di pertemuan yang sedang berlangsung, biar nanti saya klik online dianggap hadir. Nah, ini otomatis absensi. Kemudian cara yang kedua juga bisa untuk absen isi kolom komentar di pertemuan yang berlangsung. Nah, kalau misalkan di luar jam pertemuan mengisi, nanti akan saya hapus. Kemudian cara yang ketiga tentu klik absen di pertemuan yang berlangsung. Seperti itu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam, nanti rekamannya akan saya share di e-kampus di pertemuan yang keempat ini. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelumnya saya minta maaf karena saya harusnya offline tetap buka di kelas, tapi saya belum bisa ke kampus. Tadi juga habis fisioterapi, jadi masih belum bisa untuk banyak bergerak. Bisa jalan tapi jalannya sedikit-sedikit. Rada susah kalau misalkan keluar. Oke, tidak ada yang ditanyakan ini. Suara saya jelas tapi kan. Jelas, Pak. Nanti kalau ada kesulitan di luar jam kuliah, silakan tanyakan ya. Bisa lewat WA Group atau Japri ke saya langsung. Jangan lupa untuk tugasnya.
Tugasnya secepat mungkin nanti diposkan di kampus di tiap pertemuan. Paling lambat sebelum UAS masih lama, tapi jangan sampai lupa. Untuk tugas itu individu. Untuk UTS dan UAS, nah itu berkelompok. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, ini ada yang masuk. Nah, ini baru yang masuk, nanti bisa dilihat hasil rekamannya. Oke, nanti saya share di kampus. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya tutup. Nanti minggu depan kita masih online ya. Insya Allah nanti kalau saya udah sehatan, udah bisa jalan, kita nanti tetap muka di kelas. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.